Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas sebuah saham IPO yaitu Inaco ya. Mungkin kalian juga tahu untuk Inaco ini, produk dari agar dan jelly ya. Inaco namanya adalah PT Niramas Utama Tbk. Dan penawaran awal tanggal 15 sampai tanggal 22 Juni. Penawaran umum nih, masa penawaran umum. Masa penawaran umum jangan sampai lupa. Tanggal 1 sampai 3 Juli. Tapi untuk 3 Juli, penawarannya hanya sampai jam 12 siang. Tergantung sekuritas masing-masing ya, ada yang jam 12, ada yang jam 9 gitu ya. Tanggal pencatahan tanggal 3 Juli juga pada malam hari. Lalu tanggal pencatatan tanggal 7 nih, 7 Juli. Nah, di sini sebanyak-banyaknya 350 juta ya. Jadi kalau kita bagi ke 100 ke lot 3,5 juta. Dan harganya ini ditawarkan sebanyak 900 sampai 1120. Dan harga awalnya ini hanya 100. Jadi pengendali beggar 9 kali lipat. Kalau harga IPO di 900. Nah, karena hanya 3,5 juta, otomatis saham ini menjadi sedikit ya pembagiannya, terutama bagi retail. Mungkin retail akan mendapat 2 atau 3 lot. Meski ada pembatasan untuk bandar-bandar ya, bandar-bandar itu dibatasi pemesanannya, para bandar masih bisa menggunakan akun-akun lain, mungkin akun keluarga mereka dengan jumlah jumbo juga. Jadi mereka mendapatkan banyak saham gitu ya, terutama underwriter atau UE. UE ini akan mendapat jatah paling besar. Belum lagi nanti dari bandar yang punya akun banyak, lalu retail yang punya akun banyak, otomatis satu orang retail mungkin hanya dapat 2 atau 3 karena barangnya hanya 3,5 juta. Jika UE mengambil cukup besar, maka penjatahan semakin kecil ya. Kemarin aja WBSA yang pesan IPO itu 100.000 lebih ya. Jadi bakalan sulit nih dapatnya. Dan Inaco akan mendapatkan uang sebanyak 392 miliar dari IPO ini. Cukup besar, tapi kita harus tahu nih, ini duitnya buat apa aja. Buat ekspansi kah, buat bayar utang kah, atau buat apa? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas penjamin pelaksana emisi efek atau UE dulu ya. UE-nya ini adalah Sukor Sekuritas. PT Sukor Sekuritas ya. Kalau kita lihat histori dari AZ atau Sukor Sekuritas itu AZ ya. Nah, AZ dari 10 kali ngawal IPO, 10 sahamnya win semua ya. Win ini bukan ARA atau bukan apa, tapi pada hari keempat close hijau. Nggak pernah ada saham AZ yang open ARB lalu hari keempat di bawah harga IPO. Nggak ada ya. Kalau kita cek AZ ini pernah ngawal saham apa aja. Kita cek dulu dari terlama ya. Dari yang terlama dulu. Nah, terlama ini DRMA ya. AZ pernah mengipokan DRMA. Ini saya salah. Nah, lalu kita cek untuk DRMA. Sorry, oke. Nah, DRMA ini IPO tahun 2021 ya. Dan harga listingnya itu berapa? 500 ya. 500. Nah, kita cek di sini 500, tarik ke atas ke harga tertinggi. Ternyata DRMA saham yang di IPO-kan AZ dari tahun 2021 gagal ARA, hanya naik 9,68%. Lalu hari kedua turun merah, hari kedua. Hari ketiga hijau tipis, hari keempat hijau dan close di 525. Sehingga pada hari keempat saham ini tidak di bawah harga IPO. Kita cek saham lainnya ya. Untuk DRMA kurang ngacir nih AZ. Dan AZ pernah IPO-in Mora ya, Mora. Kita cek harga Mora pada saat IPO. Nah, Mora gini banget ya chartnya. Nah, kita hapus dulu. Mora pada awal IPO itu berapa sih harganya? Saat IPO harganya 396 ya untuk Mora. Dan Mora pada hari pertama kalian lihat nih ada garis kecil di sini.
Mora hari pertama ARA. Hari kedua ARA meski kebongkar. Hari ketiga ARA ya, meski close-nya merah. Jadi AZ di Mora gacor banget. Hari pertama ARA, kedua ARA, ketiga ARA. Meski hari kedua dan ketiga, hari kedua ada goncangan, hari ketiga ambles. Berarti AZ ini lumayan ya. Lalu kita cek lagi untuk validasi yang lebih jelas. Ada heal ya, heal juga oleh AZ. Hanya saja AZ menjadi W kedua. W utamanya oleh YP ya atau Mirai. Kita cek heal. Hilton TBK. Sekarang heal harganya udah nyungsep ya. Saya matiin. Oke, kita geser. Kita terus geser ke harga IPO-nya ya, ke awal IPO. Nah, saya matiin dulu autonya. Nah, pada IPO ini heal nggak ARA ya. Heal di berapa ini heal? Nah, di 1250 IPO-nya ya, lumayan besar. Oh, udah ini ya. Heal ternyata udah stock split. Jadi harganya murah. Padahal harga pada saat IPO itu 1200-an. Kita cek di sini, tarik ke atas. Ternyata hanya naik 7% ya. Nggak ARA. Meski nggak ARA, tiap hari hijau terus nih. Tiap hari hijau terus. Ini W-nya pertama YP, kedua AZ. Dan ketiga RX. Kita cari lagi AZ yang lain. NSSS. AZ di NSSS menjadi W kedua ya. Dan W utamanya IF. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, ke NSSS kita cek dulu. NSSS PT Nusantara Sawit. Kita cek. Ini IPO-nya sudah lama, jadi saya harus menggeser chartnya agak jauh ya. Karena IPO-nya sudah sangat lama sekali. Nah, untuk NSSS ini ambles. Hari pertama ambles, kedua ambles, ini hari pertama ini ya. Hari pertama itu harganya berapa? 127 untuk hari pertama. Oke, di sini. Dan ternyata hanya naik 9% ya untuk NSSS. Lalu hari kedua ambles, ketiga naik, keempat naik. Dan hari keempat close di atas harga IPO ya. Lalu terus naik sampai atas. Seperti itu. Lalu kita cek yang lain. Awan nih pernah dikawal oleh AZ. Tapi W utamanya tetap IF. Kita cek awan, bagaimana pergerakannya. Nah, kita cek. Kita geser-geser dulu. Awan. Oh, awan tuh berapa sih? Awan di harga 100 ya. Nah, ternyata awan pada hari pertama ARA nih, guys. Hari pertama awan ARA. Hari pertama ARA, hari kedua ARA, ketiga ARA, keempat ARA, kelima ARA ya. Nah, ARA-nya 5 kali loh. Mantep banget untuk awan. Untuk hari pertama awan ARA nih. Awan ARA, hari kedua juga ada sedikit goncangan dikit ya, tapi ARA lagi. Hari ketiga ada goncangan besar, tapi ARA lagi. Keempat goncangan besar, ARA lagi. Hari kelima ARA, tapi ambles ya. Habis ARA, plum ke bawah. Lalu lanjut lagi ke bawah, sideways dan naik. Nah, kita cek lagi ke yang lain. MBMA di sini AZ jadi ketiga ya. Kita skip aja kalau ketiga. RAM ini oleh AZ juga. Kita cek untuk RAM ya. RAM pergerakannya bagaimana nih? Nah, kita cek RAM. RAM ini dikawal oleh AZ dan siapa tadi? AZ dan AI ya. Dikawal oleh AZ dan AI. Kita cek. Nah, di sini ternyata RAM ARA loh. Hari pertama ARA, hari kedua ARA, ketiga ARA, keempat ARA, ARA semua nih. Kelima juga sama, kelima sorry saya salah guys. Hari kelima juga sama, hari keenam sama ya, tapi ambles. Ini bagus juga AZ ya. AZ menjadi W kedua atau W pertama lumayan bagus. Kita cek lagi. CYBR. Nih, CYBR pernah dikawal oleh AZ. Meski AZ menjadi
yang kedua ya, bukan menjadi yang pertama. Kalau sekarang di Inako, AZ menjadi broker utama ya. Broker underwriter yang utama. Kita cek, geser terus. Terus geser. Nah, di sini AZ jadi CBR bagus banget nih. CBR, ARA. Hari keempat juga ARA nih. Hari keempat ARA, dan kelima langsung ambles ya. Bagus banget nih. Lalu ada lagi nggak? Ratu, terakhir nih Ratu. Ya, terakhir Ratu nih. Ratu. Oke, Ratu. Nah, Ratu ini ARA terus nih. Ratu ARA terus. Jadi bisa kita simpulkan AZ ini adalah broker yang bagus. Hampir 80% saham yang dikawal oleh AZ ARA ya. Meski ada beberapa saham yang nggak ARA, tapi sahamnya langsung naik setelah ambles, naik lagi gitu ya. Kalau langsung ARA bisa ambles, ARA lagi. Jadi AZ adalah underwriter atau UW yang baik hati ya. Seperti itu. Nah, untuk membahas tentang laporan keuangannya, saya akan buat part 2 ya. Agar kalian tidak bingung dan tidak boring, jadi saya akan membahas laporan keuangannya di part 2 ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa share, subscribe video ini ya, subscribe channel ini. Sampai jumpa di part 2.